yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah Sabat. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, sekarang kami akan belajar sekolah Sabat, kiranya Kau pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir. Karena hanya dalam nama Putramu, Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran sekolah Sabat, hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024. Judulnya, Wanita di Sumur. Bacalah Yohanes 4 ayat 7-15. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Bagaimanakah Yesus menggunakan pertemuan ini untuk mulai bersaksi kepada wanita ini? Kebencian antara orang Yahudi dan orang Samaria mencegah wanita itu dari menawarkan sesuatu kebajikan kepada Yesus. Tetapi Juru Selamat sedang berusaha hendak mendapatkan kunci hati wanita itu. Dan dengan kecerdikan yang lahir dari kasih ilahi, ia meminta pertolongan bukan menawarkannya. Tawaran kebajikan mungkin akan ditolak, tetapi percaya menggugah percaya. Ellen G. White, Alpha dan Omega, Jilid 5, halaman 186. Sebagaimana pertemuannya dengan Nikodemus, Yesus tahu apa yang ada di dalam hati orang lain. Menanggapi keterkejutannya bahwa seorang Yahudi meminta bantuan seperti itu kepada orang Samaria, Yesus langsung mengatakannya, "Sekiranya kamu tahu tentang karunia Allah dan tentang Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' tentulah kamu akan meminta kepadanya, dan ia akan memberikan kepadamu air hidup." Yohanes 4 ayat 10. Tanggapan wanita itu sama seperti tanggapan Nikodemus yang bertanya, "Bagaimanakah mungkin hal terjadi?" Yohanes 3 ayat 9. Dalam konteks kelahiran baru, ia bertanya, "Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Yohanes 4 ayat 11. Dalam kedua kasus tersebut, Yesus menunjukkan kepada mereka. Yang pertama, seorang guru Yahudi terkemuka. Yang kedua, seorang wanita Samaria yang memiliki karakter yang meragukan. Tentang kebenaran rohani yang transenden yang perlu didengar dan dimengerti oleh masing-masing orang. Dalam setiap kasus, pada dasarnya, Yesus mengatakan hal yang sama kepada mereka berdua. Mereka membutuhkan pengalaman pertobatan. Apakah latar perjanjian lama dari pernyataan Yesus tentang air hidup? Yeremia 2 ayat 13,
dan Zakaria 14 ayat 8. Yeremia 2 ayat 13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Zakaria 14 ayat 8, pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengahnya lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Air sangat penting bagi kehidupan. Manusia tidak dapat hidup tanpa air. Jadi air dapat menjadi gambaran yang kuat dan tepat untuk kehidupan kekal. Oleh karena itu, Yesus berkata, "Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Yohanes 4 ayat 14. Bacalah Yohanes 7 ayat 37-38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Apakah yang Yesus katakan kepada kita dalam ayat-ayat ini? Dan bagaimanakah mengalami apa yang Dia janjikan di sini? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, sekarang kami telah selesai belajar firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami pelajari bisa menjadi berkat bagi kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami. Kiranya Kau berkati mereka, mungkin mereka ada pergumulan atau mereka yang sakit, Kau sembuhkanlah dan bantulah dalam pergumulan mereka. Karena hanya dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.